karena kita membuat rancangan penggabungan ini kan melibatkan banyak profesi gitu ya. Salah satunya dalam belakangan kita selalu bilang leadernya tuh konsultan pajak. Kenapa? Ada dua hal. Halo, kembali lagi bersama saya Novan. Dalam episode ini kita akan menyambung dari episode sebelumnya, itu masih mengenai wabah pandemi COVID-19 dalam sisi bisnis. Kemarin kita sudah bahas juga mengenai tax plan, dan hari ini kita akan melanjutkan salah satu kategori tax plan itu, tentang merger dan akuisisi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada para pendengar podcast yang telah setia mendengarkan episode-episode kita sebelumnya. Langsung saja tanpa mengurangi waktu lagi, kita akan langsung menghadirkan para narasumber yang akan mengisi di episode pada hari ini. Hari ini kita sudah ditemani oleh Bapak Albert. Halo Pak. Halo. Ya, salam. Apa kabar Pak? Still stay at home. Ya, Pak. Still stay at home ya. Dan kita juga kedatangan tamu pada hari ini. Kita kedatangan Pak Aulia Taufani. Halo Pak Aulia. Halo, apa kabar? Ya, baik Pak. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Aulia ini merupakan salah satu notaris di Jakarta ya Pak? Iya, di Jakarta Selatan tepatnya. Baik, di Jakarta Selatan. Dan kemudian kita juga masih ditemani oleh Bapak Ivan. Halo Pak. Pak Novan, apa kabar? Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, sehat selalu Pak ya? Sehat selalu juga semua. Baik. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada Bapak Albert. Nih Pak, kita ke Bapak Albert terlebih dahulu. Nah, dari sisi tax plan, salah satu yang sudah kita bahas di episode kemarin yang sangat menarik adalah tentang merger and akuisisi nih Pak. Merger dan akuisisi. Dan sangat menariknya adalah bagaimana merger dan akuisisi ini menjadi salah satu pilihan tax plan di saat wabah pandemi COVID-19. Seperti apa Pak? Mungkin ada mungkin penjelasan dari Bapak sedikit Pak. Ya Mas Novan, saya mau reminding lagi tentang apa yang menjadi concern kita ketika di episode sebelumnya, sehingga kita akhirnya memilih topik M&A ini ya, merger akuisisi, peleburan, pemekaran nanti. Jadi kita ingat bahwa kemarin kita mencari sebuah jalan keluar. Bagaimana sih kalau usaha ini mau jalan terus nanti setelah COVID? Karena prediksi COVID sendiri kan baru kita nggak optimis, tapi dibilang Agustus kalau bisa target pemerintah itu kita baru bisa merdeka ya. Jadi ini udah makan waktu lama. Jadi kemungkinan akan banyak yang sudah bisa-bisa berhenti usaha. Makanya kemarin kalau boleh saya sampaikan lagi di sini, kita ada 4 alternatif dari skema tax planning yang kita sampaikan. Yang pertama tentang restrukturisasi pembukuan. Restrukturisasi pembukuan yang kita sampaikan kemarin ada 6 poin ya. Melakukan analisa laporan keuangan, kemudian penentuan metode penyusutan, yang ketiga mengoptimalkan pengkreditan pajak, mempercepat pembebanan biaya, kemudian memaksimalisasi biaya entertainment dan biaya promosi, dan terakhir yang keenam metode penyisian piutang tak tertagih dan beban atas persediaan yang rusak. Nah, ini alternatif 1, ada 6 hal yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemisahan usaha. Sebenarnya kan sama aja seperti penggabungan usaha. Ketika kalau kita mau pemisahan usaha ini, ya, maka salah satu keuntungannya adalah kita bisa dari sudut perpajakan, kita bisa memprediksi suatu usaha itu mana yang akan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan. Contohnya kayak PP 23 tahun 2018 itu tentang pajak UMKM. Jadi dia tidak menggabungkan satu PT dengan berapa banyak kegiatan usaha, atau kita bilang mix line of business ya, sehingga kadang-kadang itu diperlukannya salah satu bisnis
satu entitas, satu bisnis. Nah, itu penting ketika satu bisnis itu maju, yang selainnya fail, gagal, maka tidak akan menyeret-nyeret kegiatan usaha yang berhasil. Maka kita bilang, oke lah, kita lakukan bisnis wisata. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas full nih, ada Pak Aulia di sini nanti. Ini Pak Aulia ini kalau di kalangan notaris sudah tahu lah, dia yang paling paham banget tentang merger dan akuisisi. Nanti ini nggak usah saya jelasin, nanti silakan Pak Aulia. Yang keempat adalah manajemen SDM. Nah ini restrukturisasi SDM. Nah ini juga, atau kita bisa bilang ini beban yang paling berat ya buat kegiatan usaha ya. Nanti itu Pak Ivan juga bisa ceritain bagaimana rasanya kalau kita udah dihadapkan sebuah pilihan untuk melakukan restrukturisasi di bidang di SDM kita, karena harus ikut aturan ketenaga kerjaan, perburuhan, jangan sampai kita jadi beban moral ya, ada sisi kemanusiaan harus ditonjolkan di sini. Dan kalau bisa, udah kita bilang kemarin di episode yang terakhir, jadikan restrukturisasi SDM ini sebagai jalan terakhir, pilihan terakhir. Begitu ya, Mas Novan? Baik, setuju Pak. Nah, kemudian tadi Pak sudah dibahas sedikit oleh Pak Albert mengenai merger dan akuisisi. Kita sebagai, khususnya Pak ya, sebagai pebisnis ya bisa dikatakan pemula. Nah, ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya penerapan merger dan akuisisi di Indonesia itu Pak? Silakan bagi Pak Aulia mungkin menjelaskan Pak. Baik, jadi penggabungan itu di Indonesia itu menarik karena dimulai dari sejarahnya justru di era tahun 98 ya. Jadi pada saat itu Undang-Undang PT masih menganut Undang-Undang tahun 95, itu terbit peraturan pemerintah tahun 1997 ya. Nomor 27 tahun 98, nomor 27 tahun 98 yang bicara tentang merger. Mungkin kalau kita paling tahu banyak dalam sejarah literatur itu, merger yang terbesar itu salah satu adalah yang kita kenal sekarang dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu adalah penggabungan dari 5 bank. Orang suka bilang itu dibilang ada 4 bank, sebenarnya 5. Jadi kenapa 5? Karena pertama ada 4 bank legacy, itu ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, kemudian ada Bank Bapindo dan Bank Exim, ya, 4, plus Bank Mandiri itu sendiri. Jadi sebelum melakukan penggabungan itu didahulukan dengan satu proses di mana Bank Mandiri itu mengambil alih saham dari negara Indonesia. Jadi 4 bank itu jadi anak perusahaannya Bank Mandiri. Kemudian 4 bank ini masuk ke dalam Bank Mandiri. Nah inilah yang kalau dalam skema merger, struktur merger itu kita kenal dengan merger vertikal, di mana yang bawah naik ke atas, dan itu nanti secara pembukuan ada yang kita kenal dengan eliminasi. Nah sementara ada juga namanya merger horizontal. Karena nggak ada hubungannya sebenarnya antara kepemilikan saham, tetapi satu perusahaan masuk ke dalam perusahaan lain, di mana nanti pemegang saham di perusahaan yang lama akan menjadi pemegang saham di perusahaan baru. Nah perusahaan yang lama ini kita yang merger ya, jadi kalau yang menggabungkan diri itu kita sebut sebagai merging company, kemudian yang bertahan, yang menerima penggabungan kita sebut surviving company gitu. Jadi survive gitu ya. Nah, yang membedakan kalau tahun 95 itu Undang-Undang PT tahun 95, merger itu bisa dengan 2 kemungkinan. Ya, jadi penggabungan yang disertai dengan likuidasi atau penggabungan yang mengakibatkan bubar demi hukum tanpa likuidasi bagi perusahaan yang menggabungkan diri. Nah, Undang-Undang tahun 2007 itu udah firm. Jadi semua penggabungan itu pasti disertai dengan tanpa perlu ada likuidasi. Jadi memang benar-benar begitu masuk tanpa likuidasi. Nah, ada requirement dokumen yang harus ada dalam rangka penggabungan ini, yaitu kita harus menyiapkan rancangan penggabungan, atau bahasa kerennya kita suka bilang namanya merger plan, ya. Di mana ini nanti ringkasan dari merger plan akan kita umumkan di koran. Dan diumumkan di koran, dan itulah yang nanti dalam waktu 30 hari ada waiting period, kita harus tunggu, nggak boleh dikurangi. Baru setelah hari ke-30 kita boleh melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPS di semua PT peserta merger. Jadi kalau contoh tadi misalnya Bank Mandiri itu ada 5 PT yang akan mengadakan RUPS,
4 PT menyatakan bersedia masuk ke dalam Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri sebagai surviving company menyatakan bersedia menerima masuknya PT-PT yang merging company ke dalam surviving company. Nah, saya ingin bicara di merger plan ya, karena ini mungkin nanti terkait dengan diskusi kita adalah harus ada tadi mungkin kita harus menghitung tentang konversi saham, ya, karena dalam merger itu 1+1 belum tentu sama dengan 2 gitu. Karena yang dibawa masuk itu belum tentu nilai yang utuh. Ya, karena mungkin hutangnya banyak, kewajibannya banyak gitu ya. Bahkan pernah kejadian 1+1 yang kejadian 0,9 misalnya. Ya, jadi saya pernah merger itu pengurangan modal. Ya, saking sedotan yang bawaannya saking negatifnya gitu. Nah, itu satu pro forma. Jadi konversi saham. Nah, selain konversi saham, dalam rancangan penggabungan harus dibuat namanya pro forma. Ya, pro forma ini berbasis audit report dari laporan keuangan dari masing-masing, tidak harus audited, ya, kecuali yang menurut undang-undang harus audit. Jadi ada perusahaan yang tidak harus audit, tetapi berbasis laporan keuangan dari masing-masing peserta penggabungan, itu kemudian keluarlah pro forma. Termasuk tadi memasukkan nilai konversi. Nah, dari sinilah nanti kita ketahuan berapa jumlah saham yang dikompensasi kepada pemegang saham yang lama, yang dulu ada di tempat merging company, sekarang masuk di survive. Nah, ini udah aspek akuntansi. Kemudian, merger ini dari dulu yang selalu, karena kita membuat rancangan penggabungan ini kan melibatkan banyak profesi gitu ya, banyak profesional. Ya. Salah satunya dalam belakangan kita selalu bilang, leadernya itu harus orang pajak, konsultan pajak. Kenapa? Ada 2 hal. Pertama adalah menentukan kapan efektifnya penggabungan. Gitu. Jadi menarik ya, dulu itu kan kalau kita lihat proses merger ini kan nanti harus dibawa ke Menteri Hukum dan HAM ya. Sekarang kita suka sebut AHU online untuk diterima atau disetujui tergantung jenis perubahan anggaran dasar. Nah, dulu itu berlakuan merger itu sangat tergantung sama kapan Menteri Kumham itu mengeluarkan suratnya, gitu, ya kan? Tapi ternyata orang-orang pajak teriak kalau keluar SK sekarang kita tanggal berapa? 6 Mei gitu, itu repot banget ternyata kata orang pajak. Kenapa? Karena antara 1 Mei sampai 6 Mei ini masih ada pembukuan di masing-masing perusahaan yang nanti harus dilaporkan di bulan berikutnya ya. Gitu. Akhirnya ada kesepakatan, ini udah kesepakatan nih di dunia penggabungan gitu. Mungkin nanti Bang Ivan juga bisa konfirmasi. Itu pasti ditaruh di akhir bulan atau di awal bulan. Jadi bisa tanggal 30, tanggal 31, atau kalau Februari tanggal 29, atau di tanggal 1. Gitu. Supaya neraca pembukaannya benar-benar tidak ada lagi pending matters di soal perpajakan. Nah, untuk mengakomodasi ini, pasal 26 Undang-Undang PT, ini orang jarang baca nih, pasal 26 Undang-Undang PT, tahun 2007, itu mengatur, khusus untuk dalam rangka penggabungan, tanggal itu bisa kita, misalnya kita masukin tanggal 6 ke AHU, ya, ke Menteri Hukum dan HAM, tapi kita pesan, tolong dicetak SK-nya tanggal 30 Mei. Atau tanggal 1 Juni, itu bisa. Gitu. Atau di dalam akte penggabungan yang kita sepakat, kita tanda tangan hari ini, tapi efektifnya tanggal 30 Mei atau tanggal 1 Juni. Jadi khusus untuk merger tuh, untuk karena alasan perpajakan, itu dibuat fitur khusus di dalam AHU online dan diwadahi di Undang-Undang PT. Ya, jadi ini masalah perpajakan nomor 1. Jadi kapan efektif itu menentukan. Nah, mungkin nanti bisa dijelasin Bang Albert atau Bang Ivan juga bisa jelasin kenapa perpajakan penting di situ. Terus yang kedua, perpajakan yang kedua adalah penggabungan ini kan menyebabkan terjadi peralihan hak terhadap aset-aset yang ada di dalam perusahaan yang menggabungkan diri masuk ke dalam perseroan gitu kan, karena memasukkan aktiva, pasiva dan semuanya. Nah, kalau ini terkait dengan properti tanah ya, menurut undang-undang tentang pendapatan daerah ya, payung hukumnya BPHTB, itu jatuh terhutangnya itu sejak ditandatangani akte penggabungan. Jadi walaupun tadi efektif penggabungan kita pesan di 30 Mei atau 1 Juni ya, tetapi karena kita tanda tangannya 6 Mei,
maka itu udah jatuh terhutang bayar BPHTB. Gitu. Jadi menentukan tanggalnya harus berarti kan dipastikan dulu nih karena ada sekarang mungkin kita udah stressful banget dengan PP 34 ya Bang Albert ya, tentang validasi dan sebagainya. Validasi duluan. Jadi sebelum tanda tangan akte penggabungan sudah harus validasi. Bisa kebayang validasi baik PPh-nya sama bayar BPHTB dulu, harus disiapin dulu. Iya. Nah, saya kebayang nih, untung Bank Mandiri sudah terjadi 20 tahun yang lalu gitu. Kalau Bank Mandiri terjadi hari ini, saya dulu ikutin itu. Saya waktu itu masih jadi staff, itu ngumpulin semua daftar sertifikat aset dari 4 bank di seluruh Indonesia, gitu, dan masihin gitu. Nah, bank negara lagi ya. Gila. Bank negara lagi. Nah, itu pajak yang kedua. Nah, pajak yang ketiga, ini masih kaitan sama yang kedua, adalah kenapa kita perlu konsultan pajak jadi leader dalam transaksi merger adalah karena menentukan bahwa merger ini diizinkan menggunakan nilai buku. Nah, ini menarik nih. Jadi waktu kita melakukan konversi saham itu melakukan namanya metode double declining atau pooling interest. Ya, istilahnya pooling interest ya kan. Jadi memasukkan apa adanya gitu ya, dengan apa adanya kemudian kita hitung konversi dengan berbasis nilai buku. Ya, ternyata walaupun kita yakin dengan nilai buku, tapi kan izin dari perpajakannya ternyata sesudah mergernya terjadi. Ya, perusahaan yang menggabungkan diri, merging company udah bubar, ya karena udah masuk, udah dapat SK Menteri, tapi kita harus dapat izin dari perpajakan bahwa ini dapat nilai buku. Benefit dari nilai buku kan dua. Pertama tadi, berarti nilai kalkulasi kita terhadap peningkatan modal ataupun konversi sahamnya nggak ada yang salah gitu kan. Tapi kalau ternyata nggak diizinin nilai buku, nilai pasar kan berarti akan ada transaksi-transaksi perpajakan yang harus dibayar gitu, karena nggak diizinin ternyata nilai buku. Nah, kemudian kalau dapat nilai buku, benefit keduanya apa? Benefit keduanya adalah BPHTB yang tadi harus dibayar, yang mestinya kita bayar 5%. Kalau kita diizinkan dengan nilai buku, kita dapat diskon 50%. Sehingga BPHTB cuma bayar 2,5%. Nah, jadi ini cerita saya ini di titik ini saya ingin menyatakan bahwa merger ini menarik, ya. Tetapi memang muatan dan pemahaman perpajakan sangat penting, gitu. Karena antara legal kita notaris yang membackup gitu, tahu-tahu kita salah. Oke, kita enak aja tanda tangan akte merger, ternyata tadi validasi belum beres, aset pajaknya belum siap gitu. Terus penghitungan konversi sahamnya belum siap. Kalau nilai buku bagaimana, tapi tetap harus ada backup skenario kalau ternyata harus pakai nilai pasar market value, berapa kompensasi perpajakan yang harus dibayar gitu. Nah, ini skenario harus dibuat di depan sehingga nanti baru kelihatan kita biarkan manajemen sama pemegang saham memutuskan merger memang ternyata lebih menguntungkan, ada benefitnya karena tadi bisa dengan nilai buku dan diskon BPHTB, atau sebaliknya karena ternyata tidak memenuhi syarat sebagai nilai buku, merger ini ternyata berbiaya mahal. Kira-kira gitu, Bang Novan. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik sekali tadi kita sudah membahas panjang ya Pak mengenai merger di Indonesia dan bagaimana perlakuannya. Bagaimana perlakuan akuntansi merger ini, apakah apa yang perlu dipersiapkan sebelumnya dan bagaimana nanti setelahnya merger itu dilakukan Pak? Bagaimana dari sisi akuntansi Pak? Menurut Pak Ivan? Ya, makasih Pak Novan. Sebenarnya saya mau menambahkan saja, banyak yang sudah dijelaskan sama Pak Aulia tadi cukup sangat-sangat lengkap sebenarnya. Jadi kalau kita bicara merger memang suatu transaksi yang cukup complicated ya, cukup kompleks ya kita bicara, karena kita menghitung penggabungan dari dua atau lebih perusahaan jadi satu, ya kan. Jadi bagaimana kita dari sisi keuangan memastikan bahwa setiap perusahaan itu yang akan merger memang mempunyai dasar pelaporan yang sudah cukup kuat tadi. Nah, benar pada saat Pak Aulia bilang bahwa biasanya di merger plan tuh dihitung dulu nih pro formanya, kira-kira angkanya jadi berapa sih nih kalau dihitung bareng, ya kan? Karena itu yang menjadi go or no go-nya dari suatu merger sebenarnya, ya kan? Karena kan banyak yang menjadi pertimbangan. Ada beberapa aset yang bisa kita nilai buku, ada beberapa aset yang harus nilai pasar, tergantung dari industri ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara satu hal utama yang harus dipersiapkan sebelum merger ialah adanya laporan keuangan yang kuat, ya, yang akuntabel, yang transparan, dan bisa memang dipakai untuk
mengambil keputusan. Apalagi kalau kita bicara merger ini kan transaksi yang nggak sedikit, pasti nilainya dan penggabungan aset juga banyak gitu. Nah, justru mungkin sangat menarik melihat dari sisi perpajakannya gitu. Ya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sama Pak Abed ya Pak. Iya Pak, lanjut ke Pak Albert nih Pak, kita langsung saja Pak. Tadi Ya. sudah disenggol sedikit oleh Pak Aulia bahwa leadernya ini adalah pajak Pak, dari sisi pengambil keputusan untuk merger ini Pak. Nah, apakah seperti itu Pak? Dari menurut Pak Albert, dari sisi perpajakannya bagaimana Pak? Ya, kalau saya sebenarnya tadi pengen nanti minta tolong Pak Aulia lagi tuh jelasin, masih banyak yang belum kita ketahui ya tentang merger dan akuisisi seperti ini ya, dalam skema untuk menyelamatkan kegiatan usaha setelah pandemik ini, karena seperti apakah dari luar negeri nanti bisa kan gitu kan, apakah kombinasinya lah usaha-usaha apakah merger itu dilakukan hanya untuk PT-PT yang kelasnya seperti apa, ya kan, PT besar kah atau PT yang baru umur berapa, nanti silakan Pak Aulia. Tapi kalau dalam ketentuan di perpajakan itu, yang pertama, pengalaman saya dulu ya, ketika saya mendapatkan surat permohonan minta izin untuk melakukan merger menggunakan nilai buku ya, menggunakan nilai buku, dia mengajukan dulu kan, karena persyaratannya seperti itu. Memang aturan terakhir itu tahun 2018 itu ada PMK 205 tahun 2018 itu mengubah PMK 52 2017, karena di 205 2018 itu udah mulai mencantumkan holdingnya BUMN. Jadi ada yang tertinggal di situ untuk gimana kalau dari perusahaan BUMN juga melakukan merger ya. Jadi pertama, di pajak itu jelas ketika ada permohonan izin menggunakan nilai buku, yang pertama yang menjadi perhatian adalah ini apakah ingin menghindari perpajakan sebuah transaksi ini. Karena di Undang-Undang Pajak jelas ya, di pasal 4 ayat 1 huruf D angka 3 menyatakan bahwa segala keuntungan ya, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan atau dari merger atau akuisisi ya, itu merupakan penghasilan. Jadi di situ disebutkan yang menjadi objek pajak salah satunya keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi bicaranya di standar dia di pajak itu harga pasar. Nah, pengalaman kita juga ya kalau melakukan transaksi itu, misalnya kayak di notaris ya, kita pasti kita bertanya kepada klien itu kan, kita tanya berapa nilai jualnya. Kita tidak tahu harga pasar, tapi kita percaya, kita transaksikan, kita kecenderungan itu kalau udah di Jakarta itu memang harga NJOP itu sudah mendekati harga pasar ya. Tapi banyak orang yang masih tidak percaya, mungkin dari instansi gitu ya. Jadi pajak sendiri bagaimana? Nah, tadi disebutkan ada PP 34. Contohnya, misalnya untuk melakukan PP 34 2016, ketika dia mau melakukan sebuah transaksi atau pengalihan harta, contohnya di fixed asset ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, diminta untuk membayar pajak dulu, terus kemudian melakukan validasi. Di situ mereka mengecek juga apakah harga yang tercantum di situ adalah harga wajar, harga pasar. Itu dasarnya. Jadi sesuai dengan PMK nyatakan bahwa PT menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilan usaha. Jadi default-nya itu PT menggunakan nilai pasar. Nah, tapi PT dapat menggunakan nilai buku kalau dia mendapatkan izin atau persetujuan dari Ditjen Pajak. Ya, nah ini, jadi permohonan itu harus diajukan sebelum dia melakukan permintaan persetujuan. Nah, dari orang pajak kan pertanyaan kita gini, kalau kita mau minta-minta kayak gitu, apakah kita langsung disetujui atau kita melalui sebuah proses dulu? Ya enggak? Yes. Karena tadi kita bilang di PMK 52 2017 yang telah dirubah juga dengan 205 2018 ada dikatakan bahwa tujuan melakukan
penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilan usaha, itu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan. Nah, nanti Pak Aulia bisa mungkin ditambahin lagi Pak untuk bagaimana membuktikan bahwa mereka itu benar-benar menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan. Nanti minta tolong Pak Aulia jelasin. Nah, satu di situ ada catatan di peraturan itu bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilan usaha ini tidak dilakukan untuk penghindaran pajak, ya kan? Sebenarnya saya secara pribadi melihat ini sebuah klausula yang apa ya? Menurut saya nggak perlu lah ya ada klausula seperti ini ya dicantumkan di sini. Kok kayak orang lepas kepala, ya kan? Awalnya kan gitu kan, lepas kepala tapi tarik buntut. Tapi saya memahaminya begini akhirnya. Ya wajar, pengalaman saya dulu. Ketika kita mau melakukan tindakan merger, ya, akuisisi. Yang pertama, perusahaan-perusahaan tersebut umumnya tolong dikoreksi Pak Aulia kalau saya salah, umumnya perusahaan yang sudah lama berjalan, benar nggak? Jadi bukan perusahaan baru, umumnya begitu, tapi perusahaan yang sudah jalan lama, ya kan? Ketika kita bicara ini perusahaan sudah lama, ya, maka akan satu yang jadi persoalan, apakah dia telah patuh, kewajibannya telah dipenuhi, ya kan? Perpajakannya sudah selesai semua, sudah ada keterangan fiskal tentang dia, ya seperti tax diligence lah ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan dokumen-dokumennya. Karena pajak ini gimana pun juga, dokumen itu sangat penting. Maka ketika masuk ke dalam permohonan itu ke DJP, dia akan lakukan itu. Sudah diperiksa belum? Ya kan? Kemudian nilai pasar kan sebagai standar default. Maka kalau dia pakai nilai pasar aja, kan nggak perlu menunggu keputusan kita, gitu kan? DJP akan kasih. Nah, ketika dia mau menggunakan nilai buku, langsung dari pihak pajak kan akan ada keuntungan bagi Anda dari sisi perpajakan. Oleh karena itu, memang ini difasilitasi oleh undang-undang. Tapi ada hal yang mungkin tidak perlu di double check ya di cross. Pertama, yang tadi saya sudah bilang pemeriksaan, kemudian penetapan nilai yang digunakan. Andaikan kalau dia menggunakan nilai buku, ya kan? Apakah nilai buku tersebut ya emang sudah benar gitu, kebenarannya sudah sahih lah ya. Valid. Iya, udah valid belum ya. Yeah. Misalnya gini, kan kita perlu, kalau dia pernah diperiksa sih enak. Pernah diperiksa di 2019, dia mau melakukan nanti nih kan, bisa di 2019. Kita masih bisa pakai. Nanti berhubungan dengan yang penetapan tanggal efektif yang Pak Aulia bilang tadi, kalau udah di tengah jalan itu gimana ini perlakuannya terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan yang setengah bulan ini seperti apa. Nah, kalau dia 2020 belum pernah diperiksa, dia diperiksa 2019, maka orang pajak mungkin masih bisa pakai nilai yang sudah ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan 2019 karena sudah ada keputusannya. Kan gitu ya. Jadi itu kalau nilai buku. Kalau nilai pasar tadi kita juga mau bicaranya begini. Nilai pasar yang dipakai sudah sama belum? Nilai pasar yang dimaksud oleh kita, maksudnya orang dari pihak Fiskus sama yang dipakai oleh PT. Valuasinya sama belum? Ya, nilainya sama. Ya kan? Karena kalau ada selisihnya, meskipun dia pakai nilai pasar, kalau ada selisihnya, maka itu akan menjadi keuntungan. Ya. Jadi atas dua hal ini, walaupun dia menggunakan nilai pasar, dia langsung mengadakan tanpa menunggu persetujuan, dia tetap bisa diperiksa sama DJP. Kemudian kalau dia menggunakan nilai buku juga, apakah dia tidak diperiksa? Padahal kan sudah nilai buku sudah disetujui sama DJP. Tetap bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi di sinilah isunya, mungkin pengalaman Pak Aulia nanti begini. Apakah kalau misalnya sudah ketika dia berjalan dapat suratnya, kan otomatis di sini ada isu bahwa ini sudah dianggap sah, sudah sudah jalan ya, sudah ada entitas baru ya. Nah, pernah nggak, ini yang saya mau juga tahu nih dari pengalaman nanti, apakah ada diperiksa tuh kliennya ketika sudah selesai 1 tahun kemudian sudah selesai diperiksa sama orang pajak untuk mengoreksi nilai buku yang pernah sudah ditetapkan atau disetujui. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Pak Albert. Nah, singkat saja nih Pak Aulia. Tadi kan kita sudah bahas teori ya Pak. Tadi dari Pak Albert ingin menanyakan prakteknya Pak mengenai valuasi mulai dari saham, dari mulai nilai bukunya segala macam. Nah, prakteknya ini gimana sih Pak?
di Indonesia sendiri, Pak? Untuk merger sendiri, Pak? Iya, jadi merger ini variannya sangat luas ya, skupnya. Jadi tadi misalnya Pak Albert nanya apakah untuk PT-PT PMA, itu juga banyak gitu. Kenapa? Karena PT PMA ini jujur aja ada juga kepentingan repatriasi. Betul. Terus kedua ternyata ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan dulu misalnya untuk di sektor perdagangan antara angka pengenal impor umum, pemegang API umum sama pemegang API khusus itu nggak boleh satu perusahaan. Dulu boleh. Nah akibatnya ada yang di spin off pemisahan, jadi kebalikan dari merger, ada yang sebaliknya untuk mengefisiensi mereka melakukan merger gitu kan. Terus merger itu sebenarnya juga salah satu pola untuk lebih baik merger daripada likuidasi. Gitu. Jadi ada juga nih opsi. Jadi karena likuidasi ini PR banget kan, ada perusahaan, ada sebagainya gitu. Udah deh daripada ini kita merger aja, cari apa perusahaan yang lebih baik gitu ya. Nah benar itu Pak Albert. Ada dua hal yang saya juga mau sampaikan. Jadi memang di Undang-Undang PT, ya, salah satu persyaratan merger itu menyerahkan laporan keuangan yang tadi saya bilang tidak harus audit sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Gitu ya. Artinya secara implisit undang-undang ini mengindikasikan ini harusnya PT yang sudah jalan. Walaupun dalam praktek kalau memang kadang-kadang tuh akhirnya penerimanya nih PT baru. Kayak tadi saya contoh Bank Mandiri itu dia baru dibentuk untuk ngambil perusahaan-perusahaan lama yang sudah sengaja dibentuk jadi ya makanya mungkin itu yang menjelaskan kenapa yang 2018 itu dibikin tambahan untuk holding BUMN. Karena skenario holding BUMN itu memang akan meng-create satu PT BUMN ataupun PT BUMN yang sebenarnya kecil-kecil aja gitu. Tapi dia nanti akan terima perusahaan-perusahaan yang di bawah yang lebih besar gitu. Jadi memang perlu insentif gitu ya. Nah, cuma memang menarik catatan saya sih, terus terang dalam pengalaman saya merger itu jarang yang berharap dapat nilai pasar dari depan. Justru mereka memang mau dapat benefitnya itu karena bisa dapat nilai bukunya. Kenapa benefitnya nilai buku tadi? Pertama kalau yang BPHTB yang masukin aset-aset banyak tuh dapat diskon lumayan besar. Dan ada perusahaan, saya punya klien perusahaan besar yang dia savingnya bisa sampai 30 miliar. Yang kedua tadi, jadi nilai ekuitas saham yang dikeluarkan itu relatif masih juga mencerminkan hak pemegang saham minoritas, gitu. Karena kalau nilai pasar itu bisa aja nanti ya ini kan bicara siapa gainnya akan diambil gitu kan. Nah kalau gainnya diambil kadang-kadang bisa peningkatan modalnya terlalu besar gitu ya sehingga yang kecil-kecil jadi terdilusi. Ya. Terus yang besar pun juga jujur aja kan, kalau orang di pribadi ataupun ini punya exposure kekayaan terlalu besar kan juga terlalu apalagi dalam bentuk saham gitu ya. Kalau bentuknya tunai kan enak dikejar pajak Aulia. Dikejar pajak kalau di exposure dalam bentuk kepemilikan saham 100 miliar tapi saham gitu kan kayak enggak keren gitu ya. Nah, terus ada yang menarik. Nah, ini tadi Bang Albert nyinggung juga nih. Jadi kepala dilepas kalau Albert kan bilang buntut dipegang ya. Kalau saya kaki diinjak. Persoalannya gimana? Karena apa? SK Menteri Hukumnya HAM-nya udah jadi. Ya itu. Legitimasinya sudah kelar. Iya betul. Berarti badan hukumnya kan udah bubar. Betul. Ternyata setelah dikasih waktu 6 bulan keluar dari DJP, nggak bisa ada nilai pasar. Gitu. Terus gimana tuh biaya-biaya yang ternyata muncul gitu kan nggak bisa kita hidupkan lagi nih perusahaan ini. Gitu. Nah ini sebenarnya makanya tadi saya bilang kenapa konsultan pajak itu di depan. Tadi istilah Pak Ivan benar tuh, go and go-nya tuh harus diputusin di depan. Karena ini go or no go ya, karena itu sangat pengaruh sekali tuh. Gitu. Dan saya punya klien waktu itu rumah sakit. Jadi rumah sakit di merger gitu ya dengan alasan ownership-nya biar dipegang satu. Jadi dia perusahaan asing, dia mengakuisisi beberapa rumah sakit yang sebenarnya dulu pemiliknya beda-beda gitu ya. Setelah dia miliki, dia bikin holding, dibikin merger. Dia bawa ke pengadilan pajak untuk keberatan karena penetapan nilai pasar dari DJP. Dan akhirnya ternyata bisa menang juga gitu. Tapi itu dulu ya, sebelum peraturan yang 2017 sama 2018 gitu. Nah, dalam kondisi COVID hari ini yang menarik adalah bisa saja akhirnya orang itu walaupun
secara exercise perpajakan itu nilai pasar, tapi mungkin merger tetap menjadi opsi yang akan tetap menarik. Ya, Gitu dari sisi kebutuhan efisiensi, walaupun tadi ada PR karena merger ini juga melindungi 3 hal, 3 pihak. Pertama kreditor, kedua pemegang saham minoritas, dan yang ketiga adalah tenaga kerja, ya kan? Tambah plus satu lagi, kita juga harus dapat notifikasi dari Komisi Persaingan Usaha, KPPU, gitu. Ini kalau nilainya besar, gitu. Jadi juga penting. Jadi faktor ini harus tetap juga di-assess gitu, karena ada model yang merger dengan golden check hand gitu kan. Karena kan kotak direksi dulu ada 12, sekarang jadi 7 ya kan. Manajer SDM dulu ada 5 PT, 5 manajer SDM, sekarang harus cuma 1, kotak atau cuma 2. Berarti kan harus ada yang di golden check hand gitu ya. PHK dengan ini. Nah, itu juga konsultan SDM, HRD juga sangat menentukan. Tapi merger ini jujur akan sangat dinamis dan sangat menarik sekali, dan memang itu diskusi yang penting buat kita. Nah ini, sorry ini Mas Novan, aku mau langsung nanya Aulia ini. Jadi kesimpulannya bahwa merger ini wajib dilakukan oleh badan hukum ya Aulia ya. Jadi bukan ya yang pasti semua PT yang punya saham, badan usaha yang punya saham, dalam hal ini kan artinya badan hukum ya Aulia ya. Dan satu lagi, bagaimana dengan perlakuan terhadap BUT? BUT ini bisa nggak ikut melakukan merger BUT itu? Nah, jadi ada khusus untuk yang bank, ya. Khusus untuk bank itu kan kita pernah mengenal di Indonesia sampai sekarang masih ada ya, bank-bank sebenarnya cabang dari bank asing. Ya. Misalnya HSBC gitu HSBC. ya. Nah ini contoh karena udah nyebut HSBC dan ini PT TBK ya. Jadi kita jadi kliennya Aulia ini kayaknya. Enggak. Jadi HSBC ini dulu itu dia membeli bank ekonomi. Tapi ini HSBC dari Inggris ya. HSBC itu apa namanya Hong Kong Shanghai, sebenarnya pusatnya kan di Inggris. Tapi dia juga punya HSBC cabang Indonesia, Jakarta Branch gitu kan. Nah, ini diperintahkan oleh OJK, Anda nggak boleh nih punya 2, gitu kan. Maka Anda harus disatukan. Nah, ini sebutannya dalam bahasa perbankan di OJK namanya integrasi. Jadi yang cabang, ini kan BUT, HSBC Jakarta Branch, cabang, itu dimasukkan ke dalam bank ekonomi. Gitu. Tapi memang penyatuan asetnya ini apple to apple. Jadi maksudnya aset properti, aset movable aset gitu ya, current aset dan sebagainya, itu harus per jenis asetnya. Jadi tidak bisa hanya dengan satu akta. Memang kelebihan akte penggabungan kan itu, kita cuma bikin akte merger satu, itu bisa dipakai buat semua hal, termasuk balik nama di BPN pakai itu. Tadi ngurusin perpajakan pakai itu gitu ya. Tapi kalau yang tadi dari BUT masuk ke dalam PT Badan Hukum Indonesia, mau nggak mau kita harus slice jenis-jenis dari asetnya, karena bentuk-bentuk peralihannya berbeda. Nah juga harus kita menarik di sini, kalau yang model BUT ke PT, mau nggak mau juga akan ada PPN. Iya. Baik. Belum kita bahas nih, Pak. Bahasan kita kalau yang kayak gini ini makin panjang ini. Menarik sekali ini Pak ya. Bisa satu episode nih. Iya, benar. Ya nggak apa-apa, Aulia, Nova, nanti kita panjang episode berikutnya. Karena gini, aku juga kalau udah bicara badan hukum seperti jawaban Aulia, itu ada loh, Novan, Ivan ya, namanya BUMDes. Itu badan usaha milik desa, itu ada juga berbentuk PT. Bagaimana kalau PT-nya desa mau merger akuisisi? Menariknya gini, di COVID ini kan yang kena duluan kan UMKM. Ya, betul. Nanti akan terjadi banyak, justru sekarang udah mulai ini BPR swasta. Betul Pak. Itu udah diperintahin itu. Untuk merger. Nah, gini Aulia, tadi Aulia juga kalau nggak salah Aulia sudah, bahkan merger ini seperti perintah ya dari OJK ya. Kayaknya ini juga harus kita bahas, menarik karena Aulia juga Pak Aulia juga udah bilang mengenai UMKM. Kebetulan kan kita kemarin juga bahas tentang UMKM dan kita janji untuk realisasi selanjutnya tentang UMKM gimana gitu ya Mas Novan ya. Ya. Apalagi juga ya. Jadi mungkin bagaimana Mas Novan, kayaknya kita harus sambung ke episode berikutnya ya, nggak bisa semua, menarik ya. Perbincangan kita ini sangat panjang kalau kita bahas sangat detail. Para kita itu Pak Aulia dipanggil lagi tuh minggu depan berikutnya ya. Oke, mantap.
Siap. Kita baru bahas merger loh nih Pak. Ya. Akuisisi belum Pak? Iya. Belum. Nanti ada lagi pemisahan, ada Iya. Nah, Ada spin off tuh, ada pemekaran lagi. ada pemekaran. sangat Oke. menarik sekali dengan bersama Pak Aulia. Oke, mungkin cukup Baik. dulu Pak. Oke. Cukup dulu itu sampai di episode untuk kali ini. Makasih. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Pak Aulia khususnya dan Pak Albert juga, Pak Ya, Ivan juga. makasih. Mungkin kita akan bahas lagi masalah akuisisi dan mungkin ada pertanyaan di merger kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi bermanfaat bagi para pendengar Tax Visory Media, pendengar setia podcast kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pajak bukan masalah. Bersama Tax Visory, ketemuan aja dulu.